Begitu juga akhirnya dia berhenti tanpa ada komplain. Ya, nah itu. Balik lagi di channelnya Sylvia Lim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas cara jitu menyapi anak dan solusi untuk ibu-ibu yang merasakan payudaranya bengkak dan nyeri saat menyapi. Nah, kalau teman-teman penasaran dan sedang ada di dalam posisi seperti ini, tontonin video ini, jangan di skip-skip, oke? Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke tipsnya. Nah, tips yang pertama itu adalah kasih anak pengertian. Jadi bayangin nih, anaknya umur 2 tahun, mempunyai kebiasaan menyusui, mau tidur nenen, bangun tidur nenen gitu kan. Terus tiba-tiba dipaksa stop besoknya. Syok nggak anaknya? Pasti syok. Anaknya pasti kejut kok tiba-tiba. Makanya biasanya kalau orang yang melakukan berhentiin nenen secara tiba-tiba kayak gitu, biasanya anaknya tuh bakal nangis yang kayak teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, nggak terima, seperti itu. Oleh sebab itu butuh dikasih tahu pengertian ke anaknya. Gimana caranya? Jadi sebenarnya kemarin waktu anakku usia 2 tahun 2 bulan, aku udah mau nyapi dia, tapi nggak berhasil. Efeknya itu anakku nangis kayak gitu juga. Nah, terus aku pikir, oh ternyata caraku ini salah gitu. Aku belajar. Akhirnya aku pikir masuk akal kenapa anak langsung menolak, karena kita berhentikan secara tiba-tiba tanpa adanya penjelasan gitu loh. Akhirnya selama 5 bulan loh, aku kasih dia pengertian setiap kali dia mau nenen. Nggak sampai setiap hari sih, nggak sampai setiap saat, tapi seringnya aku kasih tahu, oh Gilbert udah gede ya, udah 2 tahunan loh Gilbert, nanti jangan nenen lagi ya. Gilbert minum susu botol aja sama makan nasi. Selalu ku kasih tahu seperti itu gitu. Dan memang anaknya selalu nolak gitu. Nggak masalah dia nolak, yang penting kita tuh kasih pengertian. Nah, sampai akhirnya pas pertengahan September ini aku tiba-tiba pengen nyapi anakku gitu. Karena aku pikir capek gitu loh, mau nyusuin terus, sedangkan dia kan udah gede, udah waktunya tuh makan nasi, jangan nenen terus gitu di pikiranku. Habis itu akhirnya aku mulai secara tiba-tiba, tapi selama 5 bulan aku udah kasih pengertian gitu loh. Hari ini dia nenen seperti biasa, besoknya aku langsung mulai pas pagi. Jadi dia bangun tidur nih belum nenen nih ceritanya. Jadi pas pagi semua kerja udah beres kan, dia tiba-tiba minta nenen. Ku kasihlah minyak kayak putih yang banyak di bagian dua-duanya gitu kan. Habis itu pas dia coba dan dia merasakan ada efek pedas dari minyak kayak putihnya, aku langsung ngomong, tuh kan nenennya nggak enak lagi, soalnya dia udah gede gitu ya, makan nasi aja sama minum susu botol. Aku gituin, dia tetap nggak nyerah, dia minta yang sebelah, aku kasihlah yang sebelah. Begitu juga akhirnya dia berhenti tanpa ada komplain. Ya, nah itu nggak ada komplain sama sekali. Oh iya, nenennya pedas, dia bilang gitu kan. Udah. Nah, yang bikin susahnya itu pada saat malam hari. Pada saat malam hari itu tantangannya jauh-jauh lebih gede, karena anakku punya kebiasaan sebelum bobo itu nenen, kalau bangun tengah malam nenen juga seperti itu. Nah, pada saat malam anakku sih memang gak ada merengek minta nenen, cuma dia kesusahan untuk tidur gitu. Jadi yang biasanya jam 8 udah tidur, sekarang jam 10, jam 11 baru tidur. Capek nggak? Capek banget, karena itu hari pertama aku menyapi dia. Dia sih memang ada bilang mau nenen, tapi nggak merengek, cuma bilang nih nenen gitu. Terus aku bilang nenennya pedas. Ya udah selesai, nggak ada gimana-gimana gitu. Terus pada hari kedua, di situ tiba-tiba dia mulai merengek. Hari kedua pas siangnya dia mulai nangis gitu, minta nenen gitu kan. Terus aku kasih kasih pengertian ke anakku, nenennya pedes. Udah, dia nangis cuma bentar doang, cuma 1 menit atau 2 menit, udah selesai. Habis itu dia nggak ada nangis-nangis lagi.
Cuma pas hari ketiga, hari keempat dia memang masih kayak bilang mie nenen gitu, tapi cuma ngomong gitu. Pas aku kasih tahu, oh iya nenennya pedas, jangan nenen lagi ya, udah selesai. Kenapa? Karena di awal aku udah kasih pengertian ke anaknya gitu. Oke? Nah, itu aja tipsnya, gampang, mudah. Jadi cuma pertama kasih pengertian, terus pada saat mau mulai menyapih diolesin sesuatu yang pahit kah, sesuatu yang pedas kah gitu. Pokoknya yang aneh gitulah rasanya. Nah, menurut versi aku lebih baik sih jangan dikasih cabai gitu ya. Cabai kan pedasnya tuh lama ya, pedasnya tuh kayak apa sih, nggak enak banget, menyiksa banget di lidah ya. Apalagi kalau anaknya tuh nggak bisa makan pedas punya, kasihan. Menurut aku sih lebih baik kasih minyak aja, karena minyak itu kan pedasnya nggak lama, apalagi minyak kayu putih menurut aku. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya mam. Terus yang kedua adalah apa sih solusinya kalau mami merasa payudara mami itu bengkak dan nyeri saat menyapi. Jadi ini versi aku ya mam, versi aku yang ampuh di aku. Jadi aku cuma sakit 1 hari aja, habis itu aku nggak ngerasain sakit lagi atau bengkak lagi. Jadi pada saat hari pertama tuh memang udah mulai bengkak. Nah, aku mulai sakitnya itu pas hari kedua gitu. Jadi apa yang harus mami lakukan? Pertama itu mandi air hangat. Cara ini sangat ampuh menurut aku. Jadi air hangat ini membuat badan kita jadi lebih rileks gitu loh. Habis itu mami harus mandi air hangat menurut aku. Kedua, kompres dengan air dingin. Dikompres dengan air dingin. Jadi udah dikompres ya kompres lagi sampai mami merasa lebih enakan. Ketiga, pompa ASINya keluar. Nah, aku tuh nggak pompa sampai kosong. Aku hanya pompa sampai merasa payudaraku tuh lebih enakan gitu, nggak sakit, sampai nggak merasa sakit atau yang bengkak sekali gitu. Pokoknya yang penting yang udah merasa nyaman aja gitu, nggak perlu sampai dikosongin menurut aku. Nah, ketiga cara ini tuh udah ampuh banget. Tapi kalau mami merasa ASI mami tuh amat deras gitu ya, masih deras gitu, mami bisa minum teh gitu, minum teh. Nah, orang-orang yang mengonsumsi kafein biasanya ASINya tuh lebih cepat kering gitu loh. Jadi ini 4 cara yang bisa mami coba. Nah, ada satu cara lagi, tapi cara ini tuh belum pernah aku coba, tapi aku baca di internet. Siapa tahu ini juga bisa berfungsi ya. Jadi mami-mami bisa coba. Jadi yang cara kelima adalah ditutup sama daun kubis gitu loh. Kalau udah layu, nanti ganti lagi dengan daun kubis yang baru gitu. Dan aku tuh pas hari pertama nggak sakit, hari kedua aja sakit, hari ketiga udah nggak sakit lagi, udah kayak biasa, enteng aja gitu. Gitu aja. Oke, segini aja dulu video dari aku. Semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk mami-mami sekalian. And aku nggak bilang kalau video ini pasti 100% ampuh di mami-mami. Kan beda orang, beda anak gitu ya, beda karakter juga. Jadi bisa aja ini jadi salah satu alternatif yang bisa mami coba ya. Dan semoga aja ini benar-benar ampuh di mami juga. Jadi jangan lupa dukung aku dengan like-nya, terus komen di bawah. Lalu jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, lalu nyalain loncengnya, biar kalau aku ada upload video terbaru, mami-mami bisa langsung dapat pemberitahunya dan bisa langsung nontonin video tersebut. Habis itu jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar teman-teman mami yang lain juga bisa nontonin video ini dan juga bisa membantu teman-teman yang lain juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye-bye.